Saudara, di dalam pergaulan kita, di dalam hidup bermasyarakat, kita bisa bertemu dengan banyak orang dengan bermacam-macam karakter. Kalau saudara mau bekerja atau bekerja sama atau mencari karyawan, mencari staf, pasti akan melihat karakternya. Ketika saudara masa muda, anak-anak remaja atau sudah menginjak ke dewasa, mau mencari teman yang atau pacar, pasti pertamanya apa yang kita lihat dengan mata? Apa? Parasinya, wajahnya. Oh cantik, oh keren, oh ganteng. Tetapi setelah itu nggak cukup, pasti kita akan lihat gimana karakternya. Karena saudara akan menjalani hidup bersama-sama, akan misalnya berumah tangga dengan dia, pasti saudara akan juga memperhatikan karakternya. Kalau karakternya buruk, saudara akan biasanya akan putus di tengah jalan. Oh enggak cocok ini. Karakternya apa ini? Emosian. Oh dia ini orangnya ngambekan. Orangnya enggak bisa dipercaya. Oh mudah dia enggak setia. Dia gampang lirik sana lirik sini. Wah nanti aku stres. Sehingga saudara seleksi dan akhirnya dibatalkan. Nah karakter itu memang memegang peranan yang penting. Saudara memilih dengan siapa, bergaul dengan siapa, kerjasama dengan siapa, atau berteman, atau punya pacar dengan model seperti apa, pasti karakternya diperhatikan. Siapakah karakter-karakter yang menurut saudara hebat atau karakternya baik? Kalau dalam Alkitab mungkin saudara bisa mengenal Abraham, mengenal Musa, mengenal Daud, orang-orang yang punya karakter hebat. Abraham dikenal karakter yang suka damai, suka mengalah. Kemudian Musa itu dikatakan lembut hatinya. Daud orang yang suka menyembah Tuhan. Ini orang-orang yang hebat. Tetapi toh mereka juga punya kelemahan. Abraham gak tahan menunggu janji Tuhan. Sarah yang ditunggu gak akan punya anak, enggak punya anak, ambil Hagar lah dari istrinya. Enggak cukup dengan Hagar, ternyata juga pembantu-pembantunya diambil dari istri juga. Punya kelemahan. Yang kedua Musa ternyata lembut hati tapi juga bisa marah. Tuhan bilang ngomong sama gunung, dipukullah gunung itu, emosian juga. Daud orang yang dikatakan elok orangnya, ternyata suka menyembah Tuhan, menulis mazmur banyak, tapi juga punya kelemahan. Suka ngejar-ngejar istilahnya itu wanita yang dicintainya. Oh, sudah punya istri, ternyata tertarik sama Bathsheba, suaminya suruh maju perang, mati, akhirnya diambil dari istrinya. Punya kelemahan juga. Kemudian kalau sudah lihat tokoh di bawah ini ada Abraham Lincoln, Presiden Amerika yang dikenal berkarakter karena dia rendah hati. Kemudian sudah bisa mengenal yang di tengah, Kim Jong Un, sudah kenal. Bagi rakyatnya dia pemimpin hebat, karakternya hebat. Tapi menurut orang-orang di dunia dia bengis, dia sadis. Kalau ada orang lain yang berusaha untuk berkhianat, dihukum. Bahkan dikatakan omnya atau apanya itu yang dianggap bersekongkol dengan orang yang mau berkhianat, dimasukkan ke kolam yang ada buayanya. Nah saudaraku, sadis. Kemudian Mother Teresa, orang yang care, orang yang peduli. Dia tinggalkan hidup nyamannya, pergi ke India, merawat, menolong orang-orang yang sakit, para gelandangan. Nah saudaraku, tetapi mereka juga punya kelemahan. Sehingga kalau kita jadikan mereka contoh teladan panutan hidup, ya mungkin kita tidak akan ambil sepenuhnya hal-hal yang positif saja. Tapi dia tidak bisa dijadikan patron untuk kita bercermin ya. Nah kalau kita mau punya karakter yang hebat, yang tanpa kelemahan, yaitu enggak ada lain kecuali siapa namanya? Yesus. Kelemahan satu-satunya Yesus adalah tidak mau dan tidak bisa berbuat dosa. Ya, itu bisa dianggap kelemahan atau kekuatan Yesus. Jadi enggak ada kelemahannya Yesus. Mari kita bersama-sama bercermin kepada Yesus. Ngomong sama-sama, saya mau bercermin kepada Yesus. 2, 3, saya mau bercermin kepada Yesus. Sudah bercermin tadi pagi sebelum berangkat ke gereja, lihat cermin, lihat dirinya, ingat wajahnya, wow bedanya sudah rata. Oh ini alisnya kurang tebal, oh ini warnanya kurang cerah. Ya kita bisa lihat kelemahan kekurangan, kita betulin supaya apa? Keluar rumah pede, percaya diri, mantap. Ya. Nah sekarang kita sebagai orang Kristen, orang percaya mau bercermin kepada Yesus, apakah kita juga punya karakter seperti Yesus? Karakter yang kuat itu membuat seseorang menjadi kokoh dan stabil.
Bahkan karena karakter orang bisa mencapai sukses. Sehingga ada sebuah buku yang ditulis dengan judul Success with Character atau Success because Character. Sukses karena karakter. Nah, karakter seperti apakah yang terbaik itu? Tentunya karakter yang terbaik adalah karakter seperti Yesus. Nah, kita yang percaya Yesus, kita ini sudah in Christ. Tapi dalam waktu yang sama, Kristus tinggal di dalam diri kita. Ada satu ayat, karena iman, maka Kristus berdiam, tinggal, hidup di dalam hati kita. Paulus mengatakan, Galatia 2:20, aku telah disalibkan bersama dengan Kristus. Artinya apa? Mati. Paulus katakan, aku sudah mati, tapi aku hidup. Namun bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi kalau kita orang percaya, orang Kristen, orang yang percaya Yesus, sekarang ini harusnya kita juga sama dengan Paulus, kita semua sudah mati bersama dengan Kristus. Kapan? Ketika kita percaya Dia. Namun kita hidup, bukan Abraham Sriono yang hidup, bukan Noveri yang hidup, bukan Paul yang hidup, melainkan siapa? Kristus yang hidup di dalam aku. Wow. Kalau Kristus hidup di dalam diri kita, maka pikiran yang keluar, pikiran Kristus, perasaan yang ada, perasaan Kristus. Karakter yang keluar, karakternya siapa? Kristus. Seringkali orang Kristen berkilah begini, Pastor, saya ini sebenarnya aslinya baik loh Pastor, yang penting jangan dipancing-pancing. Kalau saya dipancing dan terpancing, maka keluarlah yang buruk. Makanya kadang-kadang teriak, kadang apa ngomel, kadang apa mengumpat. Kenapa? Karena terpancing, Pastor. Kalau enggak, situasinya baik. Nah, saudaraku, itu adalah pembelaan diri. Kalau saudara pergi memancing di sebuah kolam, kalau kolam itu ikannya ikan patin, ketika dipancing yang keluar apa, saudaraku? Ikan patin. Kalau dalamnya ada ikan mas, yang keluar dipancing keluar apa? Ikan mas. Tapi kalau di kolam itu isinya ular, ketika dipancing yang keluar apa? Ya ular. Ya tergantung apa yang di dalam kolam itu. Nah, di dalam diri kita, kalau yang di dalam kita itu adalah Kristus, Yesus, ketika dipancing yang keluar siapa? Ya Yesus. Bukan kata-kata kebun binatang, bukan kata-kata makian, umpatan, kata-kata kasar. Nah, di sini kita belajar, saudaraku, saya percaya kalau di kita sekarang ini, semuanya kita sudah in Christ. Katakan sama-sama, saya in Christ. 2, 3. Dan Kristus di dalamku. Kristus di dalamku. Jadi kita nih sekaligus ya, kita di dalam Kristus, Kristus di dalam kita. Makanya kalau Kristus di dalam kita, yang keluar juga Kristus. Nah, karakter siapa? Karakter apa? Yesus terkenal adalah pribadi yang mengasihi. Ngomong 2, 3, mengasihi. Orang dunia sudah tahu bahwa ajaran yang terkenal di dalam kekristenan adalah kasih. Karena Kristus adalah kasih, Tuhan adalah kasih, Elohim adalah kasih. Dan Yesus menunjukkan kasih yang luar biasa. 1 Yohanes 3:16. Kita telah mengenal kasih, yaitu bahwa Dia, yaitu Yesus, telah menyerahkan nyawanya demi kita. Maka kita pun wajib menyerahkan nyawa demi saudara-saudara kita. Yesus karena kasihnya, karena Dia kasih, Dia telah menyerahkan nyawanya, berkorban, memberikan hidupnya demi kita. Yang harusnya binasa, kita dapatkan pengampunan dan hidup yang kekal. Karena apa? Karena kasih. Nah, kasih Yesus ini kasih yang luar biasa. Kasih yang seperti apa? Kasih Yesus itu kasih yang tanpa syarat, tanpa batas, tanpa pamrih, tulus. Bahkan kasihnya kepada orang-orang yang tidak pantas, tidak layak untuk dikasihi. Tapi Yesus mengasihi. Orang gila yang sudah dibuang di kuburan, dirantai, diikat, dijauhi orang, didatangi Yesus, ditolong. Dilepaskan. Wanita yang berdosa yang harus dilempari batu sampai mati, Dia kasihi, diampuni. Dia kasih kesempatan kedua. Petrus yang sudah berkhianat 3 kali, menyangkal
Tapi ketika dia bangkit dari kematian, dicari Petrus, dikasih kesempatan yang kedua. Dan akhirnya Petrus bisa menjadi seorang rasul yang luar biasa, berkhotbah di depan 3.000 orang. Dan akhir hidupnya dia rela mati disalibkan, kepala di bawah. Kenapa? Karena dia dikasihi dan dapatkan kesempatan kedua. Seandainya Yesus tidak mencari Petrus dan tidak memberikan kesempatan kedua, mungkin Petrus kembali hidup yang lama dalam penyesalan, rasa bersalah, rasa berdosa, dan mungkin dia ngutuki dirinya sendiri. Akhirnya apa? Ya hidupnya tidak karu-karuan. Tetapi karena dia merasakan kasih itulah, sehingga dia berikan hidupnya juga, nyawanya kepada Yesus. Wow, luar biasa. Saudaraku, Tuhan ngajari kita juga supaya kita juga mencerminkan kasih Kristus yang ada di dalam kita. Yang mau katakan amin. Ya, kasih itu luar biasa. Dan kasih itu menutupi segala sesuatu. Saudara, datang ibadah, saudara membawa persembahan, mengembalikan persepuluhan, itu bentuk juga kita mengasihi, bentuk kasih kita kepada Tuhan. Itu yang pertama. Tuhan ngajari kita untuk mempraktekkan kasih kepada Tuhan, kepada sesama, kepada keluarga. Yang kedua, cepat. Karakter Kristus yang kuat, yaitu mengampuni. Sama-sama kita ucapkan 2, 3, mengampuni. Ya. Di dalam Ibrani 11:17 katakan apa? Dan aku sekali-kali tidak akan mengingat lagi dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan mereka. Ini Yesus luar biasa. Yesus ketika mengampuni kita, Dia tidak pernah mengingat-ingat lagi kesalahan kita. Ini yang luar biasa. Inilah yang disebut dengan pengampunan tanpa syarat, pengampunan tanpa batas. Yesus mengampuni kita dengan tidak mengungkit-ungkit. Masa lalu kita yang buruk tidak pernah diingat. Kalau ada ajaran agama lain, setiap dosa itu dicatat, ditulis. Itu membuat orang ngeri, membuat orang takut. Nanti harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Wah, kalau dicatat semua kesalahan dan dosa kita, betapa banyaknya dosa kita. Tapi Tuhan tidak mencatat, semua dilupakan, tidak diungkit-ungkit. Dan Tuhan kalau mengampuni, Dia tidak mengancam. Udah aku ampuni ya, tapi jangan sekali-kali diulang lagi. Kalau diulang lagi tidak ada pengampunan untuk kedua kalinya. Kalau seandainya begitu, apa kita juga tidak ngeri? Setelah kita diampuni masih bisa berdosa lagi enggak? Masih bisa. Masih bisa terpeleset lagi? Masih bisa. Tapi untungnya Tuhan tidak ngancam begitu. Awas ya, jangan diulang ya. Tuhan tidak begitu. Tanpa mengancam, tanpa menghukum. Ketika wanita berdosa harusnya dilempari batu sampai mati, diampuni dan tidak dihukum. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Diampuni dulu, baru dikasih nasihat. Tapi tidak dihukum. Kalau kita, pasangan kita salah, diampuni, tapi diancam, awas ya, kalau sampai diulang lagi, aku tinggal kau, tak usir kamu. Ya, tidak ada pengampunan lagi. Sehingga ada suami-suami yang karena salah sudah 3 kali, habis pengampunan istrinya. Kalau nggak mau pergi, dia yang pergi. Ya. Biasanya kan manusia kan kasih kesempatan berapa kali? 3 toh? Sudah 2 kali, ini terakhir ya. Kalau sampai 3 kali, habis. Yang pacaran juga gitu. Awas kamu udah salah 2 kali loh, sampai 3 kali kita putus. Kalau masih pacaran enggak apa-apa. Kalau sudah pacaran, kemudian sudah punya prinsip, pasanganmu melanggar, bolak-balik diingatkan enggak mau, dan sudah itu jadi karakter dan mungkin nanti akan terbawa ketika menikah, ya sudah putus saja. Daripada nanti jadi penyakit waktu menikah. Tapi kalau yang sudah menikah enggak bisa. Enggak bisa. Ya harus kasih kesempatan dan pengampunan. Ya seperti Yesus. Yesus mengampuni kita berapa kali? Enggak terhitung. Dia mati sekali untuk selamanya. Udah mengampuni kita sekali segala selamanya. Nah makanya pengampunan Yesus pengampunan yang tanpa batas.
waktu ternyata yang diampuni oleh Yesus dosa kita di masa lalu, sekarang ini. Sekarang masih bisa berdosa enggak? Melakukan perbuatan dosa enggak kita? Masih. Diampuni enggak? Diampuni. Bahkan yang akan datang kita lakukan, itu pun Tuhan termasuk diampuni. Wah enak dong ya, ikut Yesus diampuni, dosa yang belum dilakukan sudah diampuni. Yuk bikin dosa. Enggak, bukan begitu. Bukan berarti kita sengaja. Tetapi Tuhan pengampunannya itu total, tanpa batas, luar biasa. Sehingga harusnya tidak ada orang Kristen yang hidup dengan rasa terintimidasi. Dosamu yang lalu itu kalau Yesus mengampuni sudah dilupakan dan tidak diungkit-ungkit, tidak diingat-ingat. Sudah dianggap bersih. Wah itu luar biasa. Nah untuk itu kita diajari Tuhan. Juga suruh mengampuni. Gampang enggak mengampuni itu? Gampang-gampang susah ya. Tapi prinsipnya orang yang telah merasakan dia dikasih dan diampuni, maka dia akan mampu mengampuni. Kalau ada di antara saudara yang merasa, aku mau pesta tapi tidak bisa. Saya katakan berarti saudara belum merasakan kasih Tuhan. Saudara belum merasa diampuni Yesus. Kalau orang itu merasa dosa yang besar sudah diampuni oleh Yesus, harusnya kita bisa mengampuni. Makanya saya curiga, kalau ada sampai orang Kristen tidak bisa mengampuni, jangan-jangan dia belum merasakan pengampunan Kristus. Ada seorang anak muda yang kepahitan sama bapaknya, karena bapaknya ternyata menceraikan mamanya. Kemudian dia menikah lagi, dia terlantar, dia ditinggalkan. Waduh dia sakit hati, dia kecewa, dia marah, dia benci sama bapaknya. Dan katakan, aku tidak akan mengampuni bapakku. Tapi suatu saat dia dijamah oleh Yesus. Seperti aku sudah mengampuni kamu, ampuni juga bapakmu. Tapi kelakuannya gitu, itu urusannya bapakmu, bukan kamu. Kamu harus tugasnya mengampuni. Supaya apa? Hidupmu damai, hidupmu sejahtera. Dan nanti kamu menjadi hidupmu juga dengan istrimu, dengan anakmu juga. Kalau ada di antara saudara yang hari ini sedang dalam sakit hati, kepahitan, jengkel, amarah, dendam dan tidak bisa mengampuni, dengar saudaraku, Yesus sudah mengampuni engkau. Dosamu yang besar tidak diperhitungkan, Tuhan sudah mengampuni. Ampunilah juga orang yang sudah mengecewakanmu. Tidak tahu siapa itu, entahkah itu orang tua, pasangan hidupmu, atau anak-anakmu. Ada banyak orang tua yang sakit hati kepada anaknya. Begitu anaknya sudah menikah, merasa dilupakan, ditinggalkan. Anakku tidak peduli, aku ditelantarkan. Sehingga sudah sakit hati sama anak. Jangan saudaraku. Di anak kita, ampunilah. Yang terakhir, yang ketiga. Yesus bukan hanya mengasihi, bukan hanya melayani, tetapi yang bukan hanya mengampuni. Yang ketiga, dia melayani. Ngomong sama-sama 2, 3, melayani. Harusnya dia itu kan Tuhan, dia itu kan Elohim. Tapi dia datang, dikatakan apa? Di dalam Markus 10:45, sebab anak manusia juga datang tidak untuk dilayani, melainkan untuk apa? Melayani. Dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Wow. Kalau pejabat semakin tinggi, semakin banyak dia akan dilayani. Kalau pejabat pemerintah dari pusat datang ke daerah, pasti dilayani. Raja dilayani, presiden dilayani. Tetapi saudaraku, Yesus ini luar biasa. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Ini yang belum, prinsip inilah yang akhirnya diterapkan oleh sebagian orang Kristen yang mengerti tentang prinsip melayani. Jadi pemimpin, pejabat itu ternyata bukan hanya dapatkan haknya saja, dia dapatkan haknya sebagai seorang pemimpin yang dilayani, tapi dia melayani. Yesus sudah tunjukkan itu. Apa yang dikerjakan? Dia pernah menyeka, mengelap, membasuh kaki murid-muridnya. Barangkali mungkin sepanjang umur hidup para muridnya belum pernah ada pemimpin model gitu. Sehingga itulah murid-murid yang mungkin awalnya mereka tuh
saling menyombongkan diri. Padahal loh mereka rebutan, siapa yang paling tinggi di antara kita? Sekarang tidak ada yang berani begitu. Yang paling tinggi, yang paling banyak melayani. Wah, itu luar biasa saudaraku. Dengar saudaraku, Yesus datang untuk melayani sehingga harusnya kita yang sudah dilayani, kita juga mau melayani. Yang setuju katakan amin. Ngomong sama-sama, saya mau melayani. 2, 3, saya mau melayani. Ya. Gereja ini akan tambah besar, akan tambah banyak jemaatnya. Dibutuhkan banyak pelayan, orang jemaat yang mau melayani. Pastor, aku mau melayani tapi kamu nggak tahu mau melayani apa. Aku nggak bisa apa-apa, Pastor. Banyak saudaraku yang bisa layani. Paling tidak kan sudah bisa berdoa toh. Siapa yang tidak bisa berdoa? Semua orang bisa berdoa, tapi gereja-gereja kesulitan mencari pendoa. Nah ini saya heran, gereja bisa ribuan orang, tapi pendoanya cuma berapa gelintir orang. Jadi dengar, Bapak Ibu, saudara yang mau melayani dan belum bisa lakukan apapun, sudah bisa gabung. Tanya bapak-bapak atau ibu yang pakai seragam ini, aku pengen melayani, apa ya? Doa bisa, kunjungan melayani, gabunglah di Family Blessing, itu sudah bisa melayani. Apa saja. Ya, nanti lama-lama sudah dipercaya lebih besar, lama-lama bisa khotbah juga. Ya. Yesus telah memberikan teladan yang baik. Ketika kita bercermin, apakah kita sudah meneladani Yesus? Apakah hidupku sudah ada kasih? Oh belum, aku masih egois, mementingkan diri sendiri. Ayo melayani. Yang mengampuni, Yesus sudah mengampuni. Kok aku masih simpan sakit hati ya? Aku masih belum bisa mengampuni ya? Ambil keputusan siang hari ini, aku mau ampuni orang itu. Orang itu telah merugikan aku. Mengampuni itulah membayar kerugian yang harusnya tidak harus ditanggungnya. Itulah yang kerjaan Yesus. Mengampuni itu membayar sesuatu yang tidak dia lakukan. Yesus melakukan dosa apa? Enggak. Tapi dia mengampuni, membayar harga yang sebenarnya dia tidak lakukan. Kita mengampuni orang, kita yang bayar. Oh yang salah dia kok aku yang mengampuni. Itulah namanya bayar. Membayar yang kita enggak lakukan. Wah, dan itu sulit kalau enggak ada Yesus. Nah tadi kan kita ini kan sudah mati. Nah kalau masih hidup, enggak bisa ngampuni. Kok enak aja nanti. Kesenangan dia dong diampuni. Kita puas kalau bisa membalas. Nah manusianya pengen balas, tapi Yesus enggak ada untuk membalas. Kalau Yesus yang hidup, Yesus itu tidak mengingat kesalahan, Yesus tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan sakit hati. Dan kalau kita masih melakukan itu, berarti bukan Yesus yang hidup, diri kita sendiri yang hidup. Nasihat firman Tuhan, jangan jemu-jemu untuk berbuat baik, karena engkau akan menuai pada waktunya. Kapan waktunya? Bisa 2 tahun lagi, bisa 5 tahun lagi, atau enggak tahu. Saya punya video, ada orang yang berbuat baik, tapi hasilnya dinikmati 30 tahun kemudian. Tapi tetap ada hasilnya. Ayo kita saksikan video ini. Video nomor 1, silakan. ทีนี้มัม ไปทำอะไรเนี่ยฮะถามว่าเอาไปทำอะไรเอาไปให้แม่ เจ๊แป๊บนึงแม่ป่วยเหรอ อย่าทำอย่างนี้อีกนะ Ngồi, cao lẩu. Dia suruh anaknya siapkan sop ayam, dikasihkan anak kecil ini dan suruh bawa pulang. Bapak ini memang dikenal baik. Chào, nay lênครับนั่งเลย ป๊า Ada orang lain juga yang susah. Cat, gembel, Pak. dikasih juga. Jadi sang mana, ternyata tolong. memang dikenal karakternya baik.
Ini anak yang dulu kecil, dia lihat tagihannya begitu banyak. Intinya jumlahnya sangat besar, sehingga dia susah. Sehingga dia berpikir untuk menawarkan kios atau warung makan bapaknya untuk biaya pengobatan itu. Tapi pagi-paginya dia kaget, ternyata nota yang pernah diberikan itu, pagi itu diberikan nota baru dan ternyata biayanya 0 alias gratis. Dikatakan semua sudah dibayar 30 tahun yang lalu. Dengan 3 buah obat dan 1 bungkus sop hangat. Sudah tahu artinya apa sih? Ternyata anak kecil yang dulu pernah ditolongnya itu sekarang adalah dokter yang ngobatin bapaknya. Dan itu 30 tahun yang lalu. Oke, stop. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Yesus kita. Ya, saudaraku, tidak ada ruginya, tidak ada salahnya bahwa kita ini terus untuk mempraktikkan kasih. Perbuatan baik yang sudah lakukan pasti tidak akan sia-sia. Akan kembali kepada saudara, nggak tahu berapa lama lagi. Kalau seandainya bukan engkau, bukan saudara yang nikmati, mungkin anak kita. Ya. Jadi jangan jemu-jemu berbuat baik. Kasih tidak pernah gagal. Love is never fail. Mari kita datang kepada Tuhan. Silakan pemain musik, sehingga song leader kembali ke tempat. Kita berdiri bersama-sama. Saya melihat ada banyak tokoh-tokoh yang sekarang mewarnai di YouTube. Ada orang-orang yang karena melihat kasihnya orang Kristen bertobat. Bagaimana menyaksikan orang Kristen dianiaya, ditekan, ditindas. Kok tetap baik, kok malah berdoa, mendoakan orang-orang yang menganiaya. Akhirnya dia tertarik dan dijamah Tuhan. Wow, ternyata orang itu melihat Yesus dalam hidup kita. Biarlah Yesus ini terpancar lewat kehidupan kita, sehingga orang bisa melihat Yesus dan akhirnya bertobat, diselamatkan oleh Yesus. Mari kita naikkan pujian ini, haleluya. Kasih. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari semua menyanyi. Sampai detik ini ku melihat. Sampai detik ini Tuhan kami melihat merasakan penyertaan sempurna atas hidupku. Amin. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari kita nyanyi pujian dari atas bersama-sama. Haleluya. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai
lagi kita katakan, sampai detik ini Tuhan Kau menyertai-Ku. Satu-satunya pengharapanku. Sekali lagi, satu-satunya pengharapanku. mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kesetiaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna. Haleluya, haleluya. Sikianara lama, sianara lama, 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 lama. Sikianara lama, sianara lama, 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 lama. Yesus, Yesus Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia. Haleluya, haleluya. Sikianara lama, sianara lama, 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 lama. Yesus memang teladan kita yang luar biasa. Dia meninggalkan karakter yang baik untuk kita jadikan teladan. Kasih-Nya yang tanpa batas, kasih-Nya yang tanpa syarat, pengampunan yang Dia berikan juga pengampunan yang tak terbatas. Itu luar biasa. Ketika engkau sudah dikasih Tuhan, engkau sudah diampuni, maukah engkau juga berkata, Tuhan, biar kasih itu juga terpancar lewat kehidupan kami. Seperti Engkau yang sudah mengampuni aku, biar aku juga mengampuni orang-orang yang telah menyakiti aku, orang-orang yang telah mengecewakan aku. Adakah di antara saudara yang hari ini sedang mengalami kekecewaan, alami sakit hati, mungkin sudah alami pahit hati karena berkali-kali berulang kali engkau dikecewakan, engkau dibuat kecewa. Sehingga sudah mungkin berkata, aku tidak akan ampuni orang itu. Dan mungkin orang itu adalah orang yang dekat dengan saudara. Dengar saudaraku, tidak ada orang yang bisa hidup damai sejahtera ketika dia simpan sakit dan kecewaan. Tuhan mau hari ini engkau melepaskan pengampunan. Engkau bebaskan hidupmu, hatimu dari kebencian, sakit hati dan kepahitan. Engkau berkata, aku tidak bisa, aku mau besar, aku tapi tidak bisa. Tapi Yesus yang memberikan kuasa, Yesus yang memberikan otoritas, Yesus yang memberikan kemampuan kepadamu. Karena engkau sudah diampuni dosamu yang besar, kesalahanmu yang besar itu sudah diampuni Yesus. Maka Yesus juga memberikan kemampuan kepadamu untuk melepaskan pengampunan. Siapa yang ingin dibebaskan hidupnya, dimerdekakan oleh Tuhan hari ini. Saudara bisa angkat tanganmu kepada Tuhan. Tuhan, aku mau bukan hanya dikasihi tapi aku juga mau mengasihi. Aku mau bukan hanya diampuni tapi aku juga mau mengampuni. Sebut nama orang yang telah mengecewakanmu, telah
mengecewakanmu, yang telah menyakitimu, maka hari ini engkau pulang dengan kebebasan, pulang dengan kemerdekaan. Engkau orang-orang yang merdeka, engkau bebas. Dan engkau akan pasti alami damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah. Engkau akan menghadapi masa depanmu dengan lebih baik. Karena engkau akan menjadi hidup tanpa sakit hati, tanpa kecewaan, tanpa kepahitan. Dan kasih itu melimpah dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau dibebaskan, engkau dilepaskan, engkau dimerdekakan. Sehingga engkau menjadi orang-orang yang alami sukacita yang berlimpah. Tidak ada orang yang alami sukacita berlimpah ketika dia hidup dalam kebencian. Hari ini juga seperti Yesus sudah melayani kita. Kalau ada di antara saudara yang sudah bertahun-tahun, puluhan tahun sudah jadi orang Kristen. Sudah puluhan tahun menjadi orang percaya, datang ke gereja. Tapi engkau masih terus dilayani. Biar engkau ambil keputusan, Tuhan, aku mau dipakai Tuhan, aku mau melayani. Nanti setelah pulang sudah bisa hubungi para diaken, para hamba Tuhan di tempat ini. Aku mau melayani, aku pengen melayani dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, hambamu berhenti berbicara, tapi kami berdoa supaya Roh Kudus berbicara lebih lanjut. Sehingga firman ini menjadi rema, sehingga mengubahkan hidup kami, mengubahkan pola pikir kami. Hidup kami alami pembaharuan yang total, pembaharuan yang sempurna. Hidup ke depan bersama dengan Tuhan. Ada berkat, ada mujizat, ada keajaiban. Percaya kita semua sudah terima semuanya itu. Sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan yang benar untuk Yesus kita yang luar biasa. Amin, amin, amin.